Halo semua, Irfan di sini. Jumpa lagi di channel IRF 3D. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Sketch to SketchUp. Dalam video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah model 3D dari sebuah sketsa interior dengan menggunakan fitur kamera match di SketchUp. Sekarang, saya akan melanjutkannya dengan memberi material dan merendernya di Blender. Dalam video ini, ada 3 topik utama yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menunjukkan cara menyiapkan material PBR di SketchUp agar dapat dirender di Blender. Kedua, saya akan menunjukkan cara menggunakan sebuah gambar yang nantinya akan digunakan di Blender sebagai sumber cahaya. Dan ketiga, jangan lewatkan juga tentang bagaimana cara mengatur parameter cycles di Blender untuk merender model ini. Yuk, mari kita simak. Untuk merender model SketchUp di Blender, hal pertama yang dibutuhkan adalah sebuah model SketchUp. Dalam tutorial ini, digunakan model 3D dari tutorial sebelumnya, yaitu Sketch to SketchUp. Namun jika Anda belum memilikinya, unduhlah model tersebut dari tautan berikut. Hal kedua yang dibutuhkan adalah 2 buah material PBR. PBR adalah singkatan dari Physically Based Rendering. PBR adalah sebuah alur kerja tentang penggunaan tekstur dalam model 3D. Alur kerja ini bertujuan untuk mensimulasikan perilaku cahaya pada permukaan model 3D, seperti pada sebuah permukaan material dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya, mengapa PBR dapat menghasilkan hasil rendering yang terlihat lebih natural. Alur kerja ini menggunakan material PBR yang terdiri dari beberapa file yang akan menentukan bagaimana warna dasar, refleksi, dan kehalusan suatu permukaan model 3D akan ditampilkan. Tutorial ini menggunakan 2 buah file PBR yang diunduh dari tautan berikut. Ekstraklah tiap file zip tersebut masing-masing ke dalam folder terpisah. SketchUp tidak memiliki fitur untuk memproses material PBR. Namun, Anda dapat mempersiapkannya agar siap dirender di Blender. Hal ketiga yang dibutuhkan adalah sebuah gambar yang akan menjadi latar belakang, sekaligus sumber cahaya utama bagi model ini. Dalam tutorial ini, akan digunakan image ini, yang dapat diunduh melalui tautan ini. Kini, mulailah dengan membuka model ini di SketchUp, dan mulailah dengan memberi material pada model tersebut. Seperti inilah model SketchUp nantinya, setelah diberi material. Warna-warna yang akan digunakan dalam model ini, berasal dari palet warna ini. Tentu saja, Anda bisa menggunakan palet warna lainnya, atau menggunakan gambar apa saja. Namun, jika Anda membutuhkan palet warna ini, unduhlah melalui tautan ini. Importlah gambar palet warna tersebut. Letakkanlah di sini. Dan klik icon Set Material to Paint with to Default ini, di panel material. Masih di panel material, klik icon Create Material, lalu klik OK. Material bernama Material 1 akan muncul, lalu kliklah tab Edit. Gunakan icon Match Color on Screen, dan pilihlah warna pertama dari palet. Lalu kliklah tab Select, dan kini, berilah warna bidang dinding-dinding ini, dengan Material 1. Ulangi langkah tadi, untuk membuat Material 2, dengan mengambil warna ini. Begitu seterusnya, jika Anda ingin memiliki collection, yang berisi warna-warna dari palet ini. Lanjut ke bidang lantai dan backdrop, ulangi prosedur tadi, untuk membuat material bernama Wood Floor 017. Untuk membuatnya, klik icon Set Material to Paint with to Default ini, lalu klik icon Create Material. Ganti nama materialnya, menjadi Wood Floor 017, dan klik checkbox ini, untuk mengaktifkan fitur Use Texture Image. Temukan dan pilih file berikut ini lalu klik Open. Lalu, aturlah ukuran materialnya, gantilah menjadi 2,4 meter. Setelah selesai, klik OK, dan terapkan material tersebut pada lantai. Kini, tampak lantainya telah memiliki tekstur, dengan ukuran yang pas. Untuk backdrop, ulangi langkah tadi, namun kini materialnya bernama Kitchen Wood. Gunakan file ini, dan aturlah ukuran teksturnya, menjadi 1,2 meter, lalu, klik OK. Terapkan material tersebut pada backdrop. Di sketsa sebelumnya, tampak bahwa arah tekstur backdrop ini adalah horizontal. Untuk membuatnya menjadi horizontal, klik kanan pada bidang backdrop, dan tempatkan pin merah ke pojok kiri bawah backdrop. Klik kanan, pilih Rotate, dan pilih 90.
Setelah terputar, klik kanan, dan pilih "Done". Kini, Anda sudah memiliki tekstur backdrop horizontal. Gunakan ikon Sample Pane untuk mengambil contoh tekstur tadi, dan terapkan ke sisi kiri dan kanan backdrop ini. Teruskanlah dengan memberi material lampu ini. Untuk material lampu, gunakanlah material dari collection, color name. Gunakan material gold untuk bidang-bidang ini, dan material base untuk bidang-bidang ini. Sebelum memuatnya di Blender, buatlah dulu objek berupa image yang akan menjadi latar belakang dan sumber cahaya utama model ini di Blender. Anda perlu menyiapkan sebuah garis bantu untuk meletakkan image. Untuk melakukannya, aturlah pandangannya kira-kira seperti ini. Dengan menggunakan icon tape measure ini, draglah dari sudut ini, geser mouse Anda menjauh dari model, tekan tombol panah kiri, dan ketik 1. Buatlah sebuah rectangle dari titik ini. Gunakan panah kiri untuk membantu mendapatkan rectangle yang tegak lurus dengan sumbu hijau. Geser mouse Anda ke posisi ini, dan ketik 9,6. Importlah gambar ini, pastikan diimpor sebagai texture. Lalu letakkan di sudut ini, dan geser mouse Anda ke atas, dan klik di ujung ini. Putarlah bidang tadi 180 derajat, dengan titik tengah garis ini sebagai titik putar, dan sumbu biru sebagai sumbunya. Agar mendapat view yang baik dari dalam ruangan, posisikanlah gambar ini, dengan menggeser ke arah ini, sejauh 4, dan ke bawah sejauh 1.8. Kembalilah ke scene V1. Pilih Collection Glass and Mirror, dan gunakan Translucent Glass Gray sebagai material untuk kaca ini. Dan Anda kini memiliki pandangan yang baik dari dalam. Sebelum membukanya di Blender, pastikan semuanya dalam keadaan terexplode. Untuk memastikannya, lihat di panel Outliner, pastikan hanya ada satu objek seperti ini. Jika masih ada grup lain, klik kanan di atas objek tersebut, dan pilih Explode, dan kemudian, save-lah file ini. Dalam tutorial ini, versi Blender yang digunakan adalah 2.91. Sebelum mengimpor file SketchUp, pastikan Blender Anda sudah dilengkapi dengan add-ons SketchUp Importer. Info lebih lengkap tentang add-ons ini bisa disimak dalam video-video ini. Bukalah Blender Anda, hapus semua objek yang ada dengan cara klik menu Select, pilih All. Lalu klik kanan di atas salah satu objek dan pilih Delete. Untuk mengimpor model SketchUp, klik menu File, Import dan klik Import SketchUp Scene. Pilih filenya, dan klik Import SKP. Pastikan objek V1 sedang terpilih. Jika belum terpilih, klik kanan di atas tulisan V1 ini, dan pilih Select. Dalam keadaan objek V1 terpilih, klik menu View, Cameras, Set Active Object as Camera. Kini, arah pandang ke model Anda, sama seperti di SketchUp, hanya saja nilai focal length-nya harus disesuaikan lagi. Pastikan V1 masih terpilih, klik icon Object Data Properties, set nilai focal length ini menjadi 17.5, dan nilai Shift Y menjadi 0.06. Scroll tombol mouse tengah Anda, sehingga bidang pandangan kamera menjadi lebih besar. Aktifkan mode Material Preview, dengan mengklik ikon Viewport Shading yang ini, maka image texture dan penempatannya, yang telah diatur di SketchUp, akan ditampilkan serupa di Blender. Tutorial kali ini, menggunakan Cycles, sebagai render engine. Dan jika Anda memiliki graphic card yang mendukung, aktifkan GPU. Ini akan membuat waktu merendernya, menjadi lebih cepat. Atur nilai render di panel Sampling, menjadi 512. Aktifkan juga fitur denoising, dan dalam tutorial ini, digunakan Open Image Denoise. Klik icon Output Properties, turunkan nilai persennya menjadi 50%, dan aktifkan Render Region. Lalu, dengan mendrag tanda di pojok ini, aturlah area yang akan ditampilkan, kira-kira seperti ini. Aktifkan mode Rendered, dengan mengklik icon Viewport Shading yang ini, dan tampak bahwa ruangnya masih gelap. Karena itu, jadikanlah image di luar jendela, menjadi sumber cahayanya. Untuk bisa melakukannya, beralihlah ke Workspace Shading, dengan mengklik tab Shading ini. Klik toggle Camera View, untuk kembali melihat dari kamera V1, dan scrolllah sedikit untuk men-zoom in. Kliklah model tersebut untuk memilihnya, lalu klik Material Properties, dan pilihlah material yang bernama sama dengan image-nya. Lihatlah di area Shader Editor, hapuslah node bernama Principal BSDF, dengan cara mengklik kanan, dan memilih Delete.
Tambahkan node emission, dengan mengklik menu Add, dan di bagian Search, ketik emission, dan klik nama emission yang muncul, dan letakkan di antara dua node yang ada. Lalu hubungkan node di sebelah kiri, dengan node emission, dengan cara mendrag soket kuning dari node di sebelah kiri, ke kotak kuning di node emission. Lalu hubungkan soket output emission di node emission ke soket input surface di node material output. Aktifkan mode rendered, dan kini ruangannya menjadi lebih terang. Jika Anda mengubah nilai strength di node emission, terlihat gambar di luar jendela dapat menjadi lebih terang atau gelap. Namun untuk sementara biarkan nilainya 1. Anda dapat juga mengatur brightness dari hasil render, dengan mengatur exposure-nya. Lakukan hal itu, dengan mengklik ikon render properties, membuka panel color management, dan ubah nilai look menjadi medium high contrast. Naikkan nilai exposure, menjadi 1.5, juga gamma, menjadi 2. Tentu saja, Anda dapat bebas mengatur ketiga parameter tadi, yaitu strength, exposure, dan gamma, untuk mendapatkan tampilan pencahayaan yang Anda inginkan. Selanjutnya, nyalakanlah lampu di langit-langit, dengan mengatur parameter materialnya. Prosesnya, mirip dengan gambar tadi. Namun sebelumnya, perluas dulu render region-nya. Klik menu View, pilih View Region, lalu klik Render Region. Dan buatlah render region baru, yang lebih luas, kira-kira seperti ini. Untuk menyalakan lampu, mulailah dengan mengklik ikon Material Properties, dan pilih Material Base. Lihatlah kembali di area Shader Editor, hapuslah node bernama Principal BSDF, dengan mengklik kanan node tersebut, dan pilih Delete. Tambahkan node emission, dengan mengklik menu Add, dan di bagian Search, ketik emission, dan klik pada nama emission yang muncul, dan letakkan sebelah kiri node Material Output. Buat hubungan antara soket output emission, di node emission, ke soket input surface, di node Material Output. Kini lampu tersebut menyala, dan Anda bisa mengatur kuat cahayanya, dengan mengatur nilai strength. Untuk saat ini biarkanlah nilainya 1. Lihat juga material bernama material. Di SketchUp, material ini bernama default. Untuk memberi kesan doff, ubahlah nilai spekular, di node Principal BSDF, menjadi 0, dan roughness-nya, menjadi 1. Lakukan juga hal ini untuk material 1. Mengatur node untuk material PBR, cukup rumit. Untuk membantu memudahkannya, aktifkan dulu add-on Node Wrangler. Node Wrangler adalah add-ons bawaan Blender, namun belum aktif. Untuk mengaktifkannya, klik menu Edit, Preferences, dan di window yang muncul, klik Add-ons. Di kotak Search, carilah Node Wrangler, dan aktifkanlah dengan mencentang kotak ini. Kliklah material Wood Floor 017 di sini untuk memilihnya. Kembali ke area Shader Editor, hapuslah node yang bernama sama, dengan nama file Image Texture, yaitu node paling kiri. Setelah terhapus, maka texture image untuk lantai di model Anda akan hilang. Untuk mengembalikannya dengan menggunakan material PBR, mulailah dengan memilih node Principal BSDF dengan mengkliknya. Garis putih di sekeliling node tersebut, menandakan bahwa node tersebut sedang terpilih. Lalu tekan Ctrl+Shift+T. Di window Blender File View yang muncul, pilihlah kelima file yang ada, dan klik Principal Texture Setup. Maka image texture lantai Anda akan muncul kembali. Sebelum melihat efeknya, tambahkan dahulu node Color Ramp, di antara node Roughness, dan Principal BSDF. Klik menu Add, dan di kotak Search, ketik Color Ramp, dan draglah ke atas garis, yang menghubungkan soket Color, dan Roughness. Secara otomatis, node baru akan terhubung, namun jika tidak, aturlah seperti contoh berikut. Ulangilah hal yang sama, kali ini untuk material Kitchen Wood. Namun, Anda tidak perlu menambahkan node Color Ramp. Saatnya untuk melihat efek material PBR pada hasil rendering. Untuk melihat efek material PBR pada lantai, aturlah agar render region-nya menjadi seperti ini. Pilih material Wood Floor 017, dan perhatikan di node Color Ramp. Aturlah agar nilai color stock sebelah kiri yang berwarna hitam, bernilai 0.4, dan yang sebelah kanan yang berwarna putih, menjadi 0.8. Efeknya, lantai Anda kini memantulkan cahaya dari jendela. Parameter kedua yang perlu diatur, adalah nilai strength, di node normal map. Aturlah nilainya menjadi 1.05, dan lihatlah, permukaan lantainya, akan terlihat sedikit lebih kasar. Ulangi pengaturan efek ini, kali ini untuk material Wood Kitchen. Mulailah dari mengatur kembali render region-nya, agar backdrop tersebut terlihat. Naikkan nilai strength di node normal map, menjadi 5, dan turunkan nilai spekular di node Principal BSDF, menjadi 0.0.
maka Anda akan mendapatkan permukaan backdrop yang sedikit kasar dan doff. Kini, saatnya merender. Aturlah kembali nilai exposure menjadi 4 dan gamma menjadi sekitar 2.3. Lalu, pindahlah ke workspace layout. Pastikan arah pandangnya dari V1. Lalu aktifkan mode renderer. Tekan tombol F12 untuk merender. Setelah proses rendering selesai, save-lah image hasil renderingnya, dengan mengklik menu image, lalu pilih save, dan ketiklah namanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, mohon share dan like video ini, serta subscribe-lah channel ini untuk tetap dapat mengikuti video-video tutorial selanjutnya. Irfan di sini dan salam.